Subhanallah, alhamdulillah, Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Kalau rezeki nggak kemana, alhamdulillah. Nah Ustadz Bani, kita lanjut lagi. Jadi teman-teman alhamdulillah udah sepakat kan? Ini bukan pertanyaan saya, tapi pertanyaan yang lain. Kalau saya kan pagi-pagi udah bangun kerja cari rezeki. Tapi bisa jadi Ustaz Ya Sam, Allah, dia masih aja dia. bertanya seperti itu karena udah bosan dengan rutinitasnya. Oh, jadi dia enggak lah, nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. tinggal terima. Jangan gitu, enak aja. Ustadz Bani mau izin nih. Pertanyaannya tapi masih menyangkut yang tadi sama. Kenapa Allah nih kita bicara masalah tentang rezeki. Nggak kasih aja lapangan rezeki semuanya kepada hambanya biar orang nggak ada yang kelaparan. Biar orang nggak ada yang miskin. Semuanya tuh hidupnya enak semua. Sebelum dijawab Ustaz Bani, kalau semua orang kaya, siapa yang mau bersihin jalanan? Rame-rame kita juga. Nah, Gitu. Iya. siapa Silakan. yang mau masuk ke got untuk siapa yang mau ngantarin kita? Siapa yang mau nanam jagung? Siapa yang mau Sebentar. nanam padi? Mohon izin Ustadz Maulana, pertanyaannya bukan buat Ustadz Maulana. Pertanyaannya ke Ustadz Bani. Silakan Ustadz Bani dijawab. Mohon izin Silakan. Ustadz Maulana. Iya. Silakan. Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari lagi, jauh-jauh abad yang lalu, 14 abad yang lalu. Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jawaban dalam Al-Quran di surat Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa ala ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah mudahkan semua rezeki kepada hambanya ini, semua dibikin kaya, semua dibikin mapan, labaghaw fil ard, maka manusia akan cenderung melakukan kerusakan. Karena orang kalau banyak duit cenderung melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, macam-macam. Walaki yunazzilu biqadarim ma yasha. Tapi Allah tentukan setiap orang jatahnya sekian, ini jatahnya sekian, jatahnya sekian. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu mana maslahat untuk si fulan, seberapa maslahat untuk si fulan, begitu seterusnya. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rizki atau jatah rizki kepada hambanya sesuai dengan maslahatnya. Ada orang dibikin kaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena memang maslahatnya di kekayaan itu. Ada orang dibikin fakir, kekurangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena maslahatnya di situ. Bahkan kalau kita baca tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di, beliau di situ mengutipkan sebuah asar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ada min ibadi, di antara hamba-hambaku kata Allah subhanahu wa ta'ala itu, ada orang yang la yasluh imanuhu illa bil ghina. Tidak baik imannya kecuali dengan kekayaan. Seandainya afqartuhu, aku bikin dia fakir, rusak imannya, masuk neraka dia. Ada orang yang la yasluh imanuhu illa al faqr. Tidaklah baik imannya kecuali dalam kondisi fakir. Kalau aku bikin kaya dia rusak imannya, bisa masuk neraka. Ada orang yang tidak bersempurna imannya kecuali aku bikin sehat. Jadi dibikin sehat, maka dia jadi beriman. Kalau dibikin sakit langsung sudah kufur kepada Allah. Sebaliknya ada orang yang sakitnya justru menambah keimanannya, maka dibikin sakit. Masya Allah. Itu hikmahnya. Tapi insya Allah sekurang-kurangnya rezeki kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetap wa huwa aghna wa aqna. Allah yang memberikan kekayaan dan kecukupan. Tidak ada istilah kekurangan. Semua kita diberikan cukup minimal. Kita yang merasa kurang. Kayak kurang banget deh, kayak kurang banget. Berapapun harta yang diberikan oleh Allah tidak akan pernah puas. Sampai perut kita ini diisi dengan tanah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kali ini akan terus berbangga-bangga, berlomba-lomba. Jam dia bagus nih, gue juga bisa beli. Mobilnya bagus, gue juga bisa beli. Terus begitu. Sampai zurtumul maqabir. Di antara para ulama mengatakan zurtumul maqabir. Ada yang memang datang-datang ke kuburan berbangga-bangga. Ini kuburan bapak moyang saya nih. Dulu dia punya ini, punya ini, punya ini. Dan di antara makna yang lain. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kau masuk ke kuburan. Mulutmu tersumpal dengan tanah. Baru kau berhenti. Masya Allah. Jadi kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak membuat kita semua kaya? Karena hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan memang disitulah rezeki kita untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanapun kondisi kita, selalulah bersyukur. Boleh jadi kita diberikan kekurangan karena memang jalur rezeki kita dengan bersabar. Boleh jadi kita diberikan kelebihan karena jalur surga kita dengan bersyukur. Apapun kondisinya tetap kita jadikan jalan menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Nah ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Saya punya video menarik sekali di mana ada pemilik rumah ini kaget.
Jadi biasanya tikus kan kita buru kalau di rumah ya kan, bahkan ada yang dibunuh karena memang itu binatang pengerat yang boleh dihalalkan dibunuh. Tapi ini tikus di rumahnya justru mengumpulkan uang di lemari. Tikus dari mana ini? Ini dia nih tayangannya. Viral video sepasang suami istri hendak mendapati sesuatu yang aneh di lemari di rumahnya. Kemudian mereka menggeser lemari tersebut hingga akhirnya mereka melihat sesuatu yang tak terduga. Mereka melihat beberapa sampah yang keluar di bagian belakang lemari. Saat ditilik dari beberapa sampah tersebut, mereka juga menemukan sejumlah uang kertas. Sontak hal itu pun membuat mereka kaget sekaligus bingung. Lalu suami perekam mengumpat kelakuan tikus di rumahnya yang sudah keterlaluan. Ia pun mulai mengeluarkan satu persatu uang kertas dari lemari tersebut. Ternyata tak hanya beberapa, mereka menemukan uang kertas tersebut hingga bernilai ratusan ribu rupiah. Sontak hal tersebut membuat si perekam bingung dan menduga kerjaan tikus yang membawa uang ke lemarinya itu tak biasa. Ia sampai mempertanyakan apakah tikus di rumahnya itu tikus sungguhan atau tikus jadi-jadian. Wih, tikus jadi-jadian. Ada B2 ngepet, ini tikus ngepet. Tikus ngepet. Mohon izin, Iya. saya tidak ikut campur. Iya. Tapi gini, ada pertanyaan, apakah benar bicara masalah selain manusia bahkan makhluk ciptaan Allah ini yang lainnya bisa juga menjadi perantara rezeki yang bermanfaat bagi kita nih para manusia. Mungkin kayak tadi contoh kita kan nggak tahu, nggak perlu dipertanyakan lagi, ini uang siapa? Siapa yang nemuin? Ini tikus yang bawa. Ini bagaimana? Bukannya Allah ini hanya memberikan akal kepada manusia aja nih Ustadz. Jadi kalau tikus bisa bawanya duit itu kan luar biasa. Mohon izin penjelasannya Ustadz. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ada aja ya, luar biasa. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Ternyata ada rezeki dari jalur binatang. Pemanfaatan jasanya, hasil daripadanya, pengembang biakannya. Nah, siapa yang memelihara ayam pasti dapat telur. Kenapa? Dia mengembang biakan. Tapi memang ada. Contoh saya kemarin pelihara kambing. Sekarang? Kambing yang satu mati, yang satu hilang. Oh. Rezeki apa yang saya dapat? Rezeki kebahagiaan. Oh Masya Allah. Dengan adanya kambing, kamar saya tidak sunyi di sebelah. Terhibur saya. Pagi-pagi saya bawa ajak keluar. Dan dia pulang sendiri. Kalau sore aku berteriak, pulang dia. Itu bentuk kebahagiaan. Ustaz Bani harus sayangnya Ustaz Bani tidak sempat pergi. Saya dengarnya udah bahagia Ustaz. Bahagia. Jadi kalau sore 5:30 udah mau maghrib kan saya pergi ke lapangan. Pulang. Saya sebutin namanya. Bobby pulang. Namanya Bobby. Satu lagi? Maria. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada namanya kebahagiaan bentuk kasih sayang. Nah, kalau berbicara tentang binatang, coba kalau Allah menjamin rezeki kita, semua ada rezekinya. Dan ternyata binatang piaraan itu pun ada rezekinya. Apa rezekinya jamaah? Karena kita yang membiayai semua makanannya binatang itu, maka Allah kasih jalur yang luar biasa. Amin. Sampai dia beranak-anak, kemudian nanti anaknya bisa ada yang beli lagi dan seterusnya. Dan ternyata mohon izin, tabi Ini ya, apa ini hubungannya semua Ustaz nih? praktekan. Hubungannya adalah ada tempat makan. Terus tali rafia ini jadi buat apa? artinya apa? Kalau tempat makan ini adalah bentuk bagaimana Allah menjamin rezeki hambanya. Semua yang dijamin, wa ma min dabbatin, semua yang bergerak Allah jamin. Berarti binatang pun ada rezekinya. Tapi lewat jalur kita. Berarti Allah nitipkan pada diri kita. Sehingga kita harus mempersiapkan makannya. Hati-hati ya. Kalau memelihara binatang itu berarti kita tidak boleh menzolimi. Kasih haknya, makanannya, bahkan berketurunan pun. Jadi tidak boleh pun, tidak boleh kita ya tidak boleh. Kemudian tidak boleh juga kalau maaf ya cuma memelihara satu jenis. Harus 2 jantan betina. Supaya ada kebutuhannya juga bisa terpenuhi. Iya. Binatang aja pasangan Ustadz ya? Iya. Maksudnya apa nih? Enggak, kita lagi bahas kucing betina dan laki-laki. Bisa minta tolong mic-nya dipegang aja. Oh dipegang. Anggaplah ini kakinya. Kaki siapa Ustadz? Kaki binatang. Oh kaki binatang. Apa aja gitu. Iya. Atau leher binatang apapun. Maka kalaupun mengikat ada tujuannya untuk mengamankan. Kalau kambing saya kemarin itu lepas. Nanti kalau masuk baru aku ikat karena jangan sampai
maaf kotorannya kemana-mana. Nah, izin tabi. Ya, aku mau cara mengikat. Karena ternyata ada orang masuk neraka disebabkan karena mengikat kucing. Salah. Sehingga kucing itu tidak bisa makan. Jadi caranya mengikat tidak boleh sampai diikat seperti ini. Terlalu keras. Terlalu keras nanti berbekas, nanti dia luka. Berarti ada bentuk kasih sayang. Diginiin, dilonggarkan. Supaya pada saat dia bisa, tapi talinya juga harus panjang. Ya supaya dia bisa jalan mencari makanan. Hanya sekedar mengamankan aja sebenarnya. Diarahkan dan juga ini bahaya juga jangan sampai merusak tempat telur. Jadi gini, jadi jangan terlalu keras. Iya. Bisa keluar nggak? Nggak bisa. Dari bawah bisa. Nah, ya kan? Iyalah. Saya gitu loh. Ada namanya kasih sayang bentuk pemeliharaan. Betapa banyak orang pergi mencari kebahagiaan. Ternyata dia bisa ciptakan kebahagiaan. Bentuk kasih sayang. Ingat, Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang yang berbagi kasih sayang. Amin. Bukankah ada pelacur masuk surga? Betul. Disebabkan kenapa? Memberi minum anjing. Sementara yang dijelaskan tadi Ustaz Bani bahwa kekayaan rezeki terbesar ketika kita mendapatkan surga. Masya Allah. Gitu. Jadi ada sedikit tadi saya garis bawahi. Apa itu? Binatang aja pasangan. Ada Masa pasangannya. kita gak ada pasangannya? Gak mungkin dong ya kan? Iya dong. Mohon izin boleh kembali lagi ke tempat duduk? Ada pertanyaan. Saya kan sudah Jadi, punya pasangan. kita lanjut lagi nih jamaah ini Masya Allah luar biasa ya. Sekarang kita perlu tahu juga bagaimana kita bicara masalah tentang amalan yang perlu kita lakukan ya. Atau doa yang ampuh. Dimana doa ini bisa membuat hati kita tenang ya. Dan gak takut lagi bahkan khawatir bicara masalah tentang akan rezeki. Takut rezekinya habis lah. Takut rezekinya gak datang lagi lah. Nih mohon izin kita dengan guru kita Ustaz Syam. Amalannya seperti apa Ustaz Syam? Tafadhol. Kembali guru-guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Karena yang ditanyakan adalah amalan agar hati ini menjadi tenang dan Allah sendiri yang menjawabnya di dalam Al-Quran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir, hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Ketika kita merasa enggak sengaja atau khilaf melakukan kesalahan, tenang hati kita karena kita tahu Allah Maha Pemaaf. Ketika kita merasa dalam keadaan putus asa mencari rezeki, tenang hati kita karena Allah itu Ar-Razzaq, Allah yang Maha memberi rezeki, Allah yang mengatur rezeki kita. Ketika kita dalam keadaan sakit, kita merasa tenang. Kenapa? Karena kita sadar Allah Asy-Syafi, Allah yang Maha menyembuhkan. Subhanallah, ketika kita dalam keadaan mentok tidak tahu jalan keluar, maka Allah Subhanahu wa taala kita mengingat Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Fattah, Allah yang Maha membukakan pintu jalannya. Maka subhanallah, mengingat Allah itulah amalan yang pertama. Dan sarana mengingat Allah itu bukan hanya zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu zikir yang bagus. Tapi mengingat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an pun disebut sebagai az-zikr. Al-Quran itu adalah sebuah az-zikr, maka sering-seringlah mentadabburi Al-Quran, mempelajari bagaimana Al-Quran, mempelajari petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu membaca Al-Quran. Kemudian amalan selanjutnya adalah takutlah untuk bermaksiat. Karena subhanallah ada satu hadis yang daripada baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, dikatakan ittaqil maharim, takutlah engkau bermaksiat ya, maka engkau akan menjadi a'badan nas, engkau menjadi seorang ahli ibadah. Kenapa yang disebutkan di sini takutlah bermaksiat? Karena kata para ulama lebih susah untuk menghindari maksiat dibandingkan mengerjakan ibadah itu sendiri. Lebih sulit untuk menghindari maksiat. Betapa banyak orang setiap minggu majelis taklim tapi setiap malam majelis gibah. Betapa banyak orang subhanallah rajin ke masjid tapi menyakiti hati orang tuanya. Betapa banyak anak-anak menghafal Al-Quran, bahkan gampang menghafal Al-Quran, tapi pulang ke rumahnya merasa lebih hebat daripada orang tuanya. Maka subhanallah lebih susah untuk menghindari maksiat. Kenapa yang kita masukkan di sini amalan menghindari maksiat? Karena orang yang bertakwa diantaranya adalah mereka yang takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. ومن يتوكل
'alallahi fahuwa hasbuh. Maka subhanallah, kalau sudah bertakwa, kalau dia sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jadi beda takutnya kita kepada manusia dengan takut kita kepada Allah. Kalau kita takut kepada manusia, kita nggak mau ketemu. Tapi kalau ketakutnya sama Allah, kita semakin ingin mendekat. Maka semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin mudah Allah berikan kepada kita yakni jalan keluarnya. Nah, sekarang apa doanya? Setelah amalannya ada tadi, jauhi maksiat, amalannya yakni berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalannya lagi yakni berikhtiar semaksimal mungkin, lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbil la yakhsha', dan daripada hati yang tidak pernah khusyuk mengingatmu ya Allah. Wa min nafsil la tashba', dan daripada nafsu yang tidak pernah merasa cukup. Jadi yang membuat kita tidak pernah merasa cukup itu nafsu kita, ya. Wa min da'watil la yustajabu laha, dan daripada doa yang tidak diijabah ya Allah. Jadi kita memohon kepada Allah terhindarkan daripada yang buruk-buruk tadi, sehingga yang masuk adalah yang baik-baik, sehingga ada ketenangan hati dan juga rezeki dilancarkan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Syam. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih ada segmen Tanya Dong Ustadz. Jadi yang di rumah jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.